lovely student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, my lovely student, hari ini kita akan lanjutkan kelas kita tentang the names of things around us. The names of things around us. Nama-nama benda yang ada di sekeliling kita. Nah, nanti kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekeliling atau sekitar kita. Pasti banyak ya. Oke. Nah, materi ini masih diambil dari buku When English Rings a Bell, Chapter 4, This is My World. Oke, nah apa saja benda-benda yang ada di sekeliling kita? Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Oke, yang pertama, benda-benda yang ada di kelas. Nah, things in our classroom. Banyak sekali bisa dilihat di sini, ya benda-bendanya. Kemudian benda apa lagi yang akan kita diskusikan hari ini? Benda-benda yang ada di dalam tasnya. Ayo, sekarang silahkan cek tasnya. Apa saja benda-benda yang ada di dalam tasnya? Nah, untuk memulainya, silahkan buka buku halaman 59 sampai 65. Oke, my lovely student, sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini. Oke, sekarang kita mulai dengan menyebutkan the names of things in the classroom. Nama-nama benda yang ada di kelas kita. Oke, apa saja benda-benda yang ada di kelas kita? Coba perhatikan di sekelilingnya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini beberapa gambar yang ada di sekeliling kita, khususnya di kelas kita. Ini beberapa benda ya. Pertama, a globe. A globe. Sebuah globe. A clock. A clock. Sebuah jam dinding. A board. A board. Sebuah papan tulis. A cupboard. A cupboard. Sebuah lemari. A book. A book. Sebuah buku. A picture. A picture. Sebuah gambar. An air conditioner. An air conditioner. Sebuah AC ya. Kemudian a door. A door. Sebuah pintu. A window. A window. Sebuah jendela. A wall. A wall. Sebuah dinding. A floor. A floor. Sebuah lantai. A chair. A chair. Sebuah kursi. A desk. A desk. Sebuah meja. A table. Table. Sebuah meja. Jadi table dengan desk ini sama meja. Ini mejanya yang untuk siswa, yang table mejanya lebih besar untuk guru. Oke. Nah, silakan diperhatikan sekelilingnya lagi. Jika ada yang lainnya, silakan ditambah. Oke, my lovely student, kita lihat lagi di sekeliling kita yang paling dekat. Apa itu? The names of things
in our bag. Nama-nama benda yang ada di tas kita. Ayo, sekarang coba buka tasnya. Lihat apa nama-nama benda, apa benda-benda yang ada di dalamnya, dan sebutkan namanya. Oke, check your bag. Abad, sebuah tas. Apa isi tasnya? Oke, open your bag. Nah, ini pensil, 2 pencils, 2 pensil. A ruler, 1 ruler atau sebuah roll. A glue, sebuah lem. Rubber, sebuah penghapus. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, sebuah kotak nasi. A sharpener, sebuah peruncing. A pair of scissors, sepasang gunting. Ya, oke. Benda yang lainnya, mungkin ada yang berbeda di tasnya, silahkan disebutkan namanya. Oke. Oke, my lovely student, sudah ketemu benda-benda yang lain? Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Halaman 63. Ya. Nah, sekarang kita baca apa perintahnya di sini. Oke, yang pertama, we will learn to tell the names of the things that we really have in our bags. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam tas kita, really have, yang betul-betul ada di dalam tasnya. Nah, here are what we'll do. Nah, ini yang akan kita lakukan. We will work in pairs. Kita akan bekerja berpasangan. First, we will show the things in our bag to each other. Kita akan melihatkan benda-benda yang ada di tas kita kepada temannya yang satu lagi. Kemudian, second, we will tell each other to their name and their numbers. Kita akan sebutkan nama-namanya dan jumlahnya kepada teman kita tadi. Okay, now we will use dictionary. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have a problem, we will go to our teacher. Okay, contohnya, I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Saya 2 punya penghapus. Bagaimana dengan kamu? Jadi bisa menanyakannya seperti itu. Kemudian atau cara lainnya, how many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? Nah, bisa dijawab, I have 3 pens. Nah, setelah melakukan percakapan seperti ini dengan temannya, kemudian masukkan ke dalam tabel berikut. Tabelnya, names of things, nama-nama bendanya. Contohnya tadi apa? Rubbers. Kemudian rubber. Kemudian number of things in my bag. Jumlah benda yang ada di tas kita. Di sini ada 2. Kemudian temannya, number of things in my friend's bag. Di dalam tas temannya mungkin ada 3. Ini contohnya ya. Sekarang kita kasih contoh satu lagi. Oke. Pen. Ya. Kemudian dia punya 1 pena di tasnya. Kemudian ditanya temannya, how many pens do you have? Bisa jadi temannya menjawab, I have 2 pens. Berarti 2 pena. Nah, sekarang isikan nama-nama barang dan jumlah yang ada di tasmu dan juga di dalam tas temanmu. Oke, silahkan dikerjakan. Kegiatan kita berikutnya adalah collecting information, mengumpulkan informasi. Jadi, we will report our finding to the class orally. Jadi, kita akan melaporkan temuan kita tadi secara orally, artinya
sampaikan dengan bisa jadi berdiri di depan kelas atau di dekat mejanya. Here what we will do. First, we will plan what to say about each of our finding in our notebook like the example. Then, we will report our finding orally to the class. Jadi, kita tulis dulu apa yang mau kita sampaikan, kemudian baru kita sampaikan di dalam kelas. Nah, oke, contohnya begini. I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Saya punya 2 penghapus dan Ruli punya 3 penghapus. Nah, kemudian nomor 2, I have a pen and Fatan has 2 pen. Saya punya 1 pena, Fatan punya 2 pena. Oke, my lovely student, di sini lihat I menggunakan have, Ruli menggunakan has. Karena Ruli orang ketiga tunggal, I adalah orang pertama tunggal. Nah, untuk pemahaman penggunaan have dan has, silahkan lihat video di channel Berpisah Kelas, A Class World, Wherever You Are. Kita sudah menyiapkan videonya di channel ini. Jadi, silahkan nanti dilihat bagaimana penggunaan have dan has. Oke, sekarang dilanjutkan. Nah, sudah selesai kegiatan kedua tadi, sekarang kita lanjut kegiatan ketiga. Apa kegiatannya? Oke, here are what we'll do. First, we will go around our school to identify the rooms and other facilities there, and the number of each things. Second, we will use dictionary to know their names. Then, we will plan what to say about each of our findings in our notebook, like the example. Finally, we will report all our findings orally to the class. Jadi, kita disuruh jalan-jalan di sekeliling sekolah untuk mengidentifikasi ruangan dan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Nah, karena sekarang my lovely student sekolahnya di rumah, jadi nggak bisa jalan-jalan ke sekolah, cukup bayangin saja dari rumah. Masih ingat kan sekolahnya berapa ruang dan fasilitas apa aja yang ada di sana? Nah, sebutkan jumlahnya. Kemudian, boleh menggunakan kamus untuk mengetahui nama-namanya dalam bahasa Inggris. Setelah itu, tulis di notebooknya atau di bukunya, baru kita sampaikan nanti di depan kelas. Oke, silahkan lihat contoh berikut ini. Nah, ini temuan yang ada di sekolah kita. We have 15 classrooms. Kita punya 15 kelas atau ruangan kelas kita. We have 1 library. Kita punya 1 perpustakaan. Ayo, apalagi fasilitas yang ada? Contohnya, we have 1 canteen. Jadi kita punya 1 kantin. Nah, sekarang dilanjutkan untuk menyebutkan nama-nama fasilitas yang ada di sekolahmu. Okay, my lovely student, you get the point? Good. Okay, my lovely student, cukup di sini kelas kita untuk video kali ini. Setelah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. See you next class. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.